Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Random Jumat lagi. Random Jumat lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Ketemu lagi di hari Jumat. Santai dulu, relax dulu ya. Kalau gue udah mulai bahkan gue denger suara gue sendiri seneng karena itu udah Jumat. Asik udah Jumat. Ya, Jumat-Jumat ini kayaknya udah mulai pas ini tayang kayaknya udah mulai persiapan mahasiswa udah mulai pada masuk. Oh, lo memang belum? Sekarang belum. Oh. Waktu kita rekaman belum. Anak SD udah. Anak SD sih udah lama. Anak SD udah lama, udah masuk, udah mau meet malah. Iya, udah mau meet betul anak SD. Kalau anak kuliahan kan masuknya nunggu 17 Agustus. Oh, gitu. Karena ingat nggak dulu waktu kita kuliah pertama kan penataran P4 selalu bertepatan dengan 17 Agustus. Oh iya, benar. Jadi tahun ajaran kuliah itu dipas-pasin ke 17 Agustus. Oke, jadi selamat menempuh kampus baru. Kampus baru. Selamat menempuh kampus baru. Nah, kali ini kita ada topik usulan untuk orang yang baru lulus kuliah justru, Van. Bukan yang baru masuk. Bukan yang baru masuk. Masih jauh perjalanan kalian gitu ya. 5 tahun Tapi lagi. iya 5 tahun lagi. Tapi Kang, bahas dong cari kerja. Cari kerja dia bilang. Siap. Gitu. Tips cari kerja. Tips cari kerja. Nah, oke, sekarang kita akan bahas itu ya, Tentang tips mencari kerja. Nah, kalau lu ditanya tips mencari kerja, apa tips lu? Lu dapat kerjaan ini dari mana? Susah cari kerja itu gampang. Yang susah itu cari duit. Iya, betul. Karena kerjaan mah banyak. Lu jadi banyak. RT juga kerjaan, Iya. tapi kan nggak ada duitnya itu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kerjaan tuh gampang teman-teman, yang susah tuh cari duit gitu. Sama seperti yang bilang duit mah banyak gitu. Iya. Tapi bukan di kantong kita. Iya, betul. Duit mah banyak tapi bukan di kantong kita. Iya. Orang Indonesia itu paling pinter cari duit dari kerjaan sebenarnya kan. Gimana? Pinter banget. Pokoknya mau ada konser rame, ada aja gitu kan. Iya. Mau di mana ada market membutuhkan sesuatu, orang Indonesia tuh feelingnya cepet. Gitu. Lu bayar gue deh, kita cepet deh gitu. Nah itu tuh serunya tuh. Iya, biro jasa. Cari kerja itu susah. Cari kerja itu gampang. Yang susah tuh cari duit. Tapi cari duit bisa kalau lu nggak cari kerjaan. Iya, betul. Kalau dibilang gini, konser gitu. Lu datang aja ke GBK, tiap Sabtu kan sekarang tiap Sabtu Minggu mesti ada konser, apa aja lah konsernya. Jepangan lah, apa segala macam. Itu di luar pasti ada yang jualan. Iya, betul. Jualan minum lah, jualan tiket, jualan apa segala macam. Tapi kalau lu tanya sama orang itu gitu, atau orang itu ditanya orang gitu, lu sekarang kerja apa gitu? Enggak, gue nggak kerja. Iya, betul. Jadi dia dapat duit, tapi dia nggak kerja. Dia nggak kerja, iya. Orang yang cari kerja susah. betul. Yang paling membuat teman-teman bule heran kalau lagi bareng sama gue nyetir di jalan tol adalah kalau macet ada orang dagang. Dia bilang, orang itu datang dari mana? Ya mungkin naik bus kali, begitu macet dia turun. Terus pulangnya gimana? Ya nunggu bus berikutnya. Kan bus nggak boleh berhenti jalan tol. Lah kan kalau macet semua bus berhenti. Oh iya juga ya. Dapat duit tuh. Ya satu ini satu ini kan 5.000, 10.000 dan dia jual air mineral. Kemarin gua ada punya ide sama temen gua, mari kita mendaftarkan harga coffee mix. Dari hypermarket sampai rest area. Di hypermarket itu satu saset kira-kira 3.000 gitu ya. Kan lu belinya banyak gitu. Di Starling itu 22.000 isi 5 kalau nggak salah. Nah, 22.000 isi 5 gitu ya. Nah, terus di Starling itu 5.000. 5.000 sama airnya. Di rest area 10.000. Gitu kan. Di bandara 20.000 gitu. Jadi gitu ya, cari kerja itu gampang. Cari duit yang susah. Iya. Cari duit itu gampang asal jangan cari kerja. Betul. Nah, cari kerja misalnya ini kalau yang lulus kuliah gitu ya, Pan. Nah, ini kerja formal maksudnya. Kerja formal ya. Yang lu terima gaji tiap bulan. Iya, gitu. yang lu terima gaji tiap bulan gitu ya. Nah, lu kira-kira apa tips lu untuk orang yang mau cari kerja, Pan? Gua dulu pertama kali kerja formal ya, berarti kan di perusahaan gitu. Itu gue pulang kuliah S2. Jadi dulu gue magang di sebuah pabrik farmasi di Jakarta waktu S1. Selesai
kalau dulu kita kan magang tuh deket-deket lulus ya. Jadi magang selesai, habis gitu skripsian, penelitian kalau di Teknik Kimia ITB dulu, penelitian segala macam, lulus. Nah, gue berangkat S2, gue langsung lanjut S2. Nah, gue sebelum lanjut S2 itu, gue kok iseng-isengnya, gue teleponan sama supervisor atau advisor gue waktu di pabrik itu. Gue bilang, pamit lah, gue bilang, Pak, saya masih ingat saya, oh iya, kamu gimana, udah lulus tuh? Udah Pak, tapi sekarang saya mau lanjut S2. Oh iya, selamat ya. Gue S2. Kelar gue S2, kira-kira gue udah submit segala macem, udah selesai lah gitu ya, cuman belum pulang aja gitu. Itu gue telepon lagi, si bapak itu. Pak, apa kabar? Masih inget saya? Oh ya, gimana Van? Udah selesai S2-nya? Nah ini Pak, udah udah selesai gue S2-nya. Oh, rencananya gimana? Stay di sana apa balik? Balik Pak. Tapi kalau saya balik, kira-kira di situ ada tempat nggak Pak? Gitu. Terus dia bilang, yuk kapan baliknya? Bulan depan Pak. Ya udah, yuk pulang. Begitu sampai Indonesia, email lamaran ke kita. Oh. Gitu. Terus, gitu Pak. Emang ada tempat? Udah, pokoknya yuk pulang, kirim lamaran ke kita. Oke Pak, siap. Nah, itu teman-teman. Gitu. Begitu gue pulang, gue inget tuh, gue pulang itu awal Mei, atau akhir April gitu, gue pulang. Akhir April atau awal Mei, gue pulang. Gue cuma napas 2 hari, 3 hari, gue langsung ke warnet, gue email ke si bapak itu dengan CV gue bahwa gue sudah selesai S2. Gue kirim, beberapa hari kemudian gue ditelepon balik, dan seterusnya pokoknya 1 Juni gue udah ngantor aja. Oh. jadi emang sesuai dengan rencana itu gitu. Iya betul. Memang yang menurut gue kalau cari kerja itu yang penting kenalan, Van. Kan lu udah kenal dulu sama orang ya. Karena waktu itu gue kan magang di situ. Iya, gue pernah masuk waktu gue kantor yang lama itu. Kita pernah manggil Bapak Mario Teguh. Ya, selamat hari Jumat Pak Mario Teguh. Ya lah sekarang kan banyak gini-gini. Tapi dia waktu itu memberikan satu kelas motivasi gitu ya. Itu menarik juga. Ada satu direktur perusahaan gue dipanggil ke depan ya, direkturnya. Itu namanya Pak Desi. Panggil ke depan. Oh Pak Desi, direkturnya siapa nih? Ayo ke depan. Terus dia panggil salah satu security. Panggil ke depan itu. Pak, ya oke. Namanya siapa orang ini Pak? Si bos dia. Lupa kan dia. Siapa ya gitu. Terus naik lagi 1 level. Siapa yang supervisor? Panggil 1. Nah mulai inget dia namanya. Oh si ini. Siapa yang senior manager? Oh pasti inget kan namanya gitu. Jadi dia bilang gini, kadang-kadang ya, bagaimana yang security ini mau naik gaji, direktur lu, nama lu siapa aja nggak tahu. Jadi kalau ada bos datang nih, direktur mau datang, kalau kamu posisinya sebagai security, kamu, selamat pagi Pak, saya Suherman. Sini Pak, saya pencetin lift gitu. Jadi si direktur ini, oh kamu Suherman ya? Pas giliran, siapa nih yang mau dikasih THR lebih? Si itu aja lah, Suherman. Gitu. Jadi make yourself known gitu loh. Jangan diem aja. Tuh direktur datang, apalagi kalau direkturnya itu minta sesuatu misalnya ya. Tolong dong, mobil saya cuciin dong gitu loh. Ya, kamu namanya siapa gitu. Tolong dong mobil saya cuci. Nah, Pak, bukan pekerjaan saya ini kayak gini gitu ya. Nah, kalau kayak gitu mah tamat kan. Maksudnya itu kesempatan untuk kita tahu decision maker-nya. Gitu loh teman-teman. Gua sih karena skeptis dengan ratusan surat lamaran ya. Terus terang aja gue skeptis nih teman-teman. Sebab gue sama kayak lu, pekerjaan pertama tuh dapat dari temen. Yang, ini buka lowongan nih, apply dong gitu. Waktu apply, terus interview, ngobrol, dia bilang waktu gue datang, dia bilang sebenarnya gue udah nggak perlu orang nih, udah komplit semua nih. Tapi gue lihat nilai lu bagus gitu, GPA gue kan bagus, jadi nilai lu bagus, gue pengen ngobrol kayak apa sih gitu. Setelah 30 menit dia bilang, kayaknya gue sekarang punya 2 kandidat. 30 menit kemudian dia bilang, oke, kapan lu bisa masuk gitu kan. Jadi kenal dulu gitu ya, kenalan dulu aja gitu. Nah interview itu adalah opportunity kita untuk kenalan sama yang punya artinya punya jabatan atau bisa masukin kita gitu ya. Yang making decisions. Yang making decisions gitu. Jadi itu menurut gua tuh penting gitu. Pastikanlah kita datang tepat waktu ya kan.
penampilan kita yang bagus gitu ya. Terus kalau mau lebih canggih lagi, Google nama dia di LinkedIn, cari nama yang sama di Facebook. Hobinya apa? Vespa, Harley gitu kan. Kalau dia hobi jam, pakai jam yang rada antik dikit gitu tuh. Terus dia lihat, kamu jamnya ini, iya Pak, ini Bapak juga gini gitu kan. Jadi itu membuat dia inget, oh iya ya, anak ini nih beda sama 100 kandidat yang gue interview gitu kan dengan pertanyaan standar. Nah di situ menurut gue poinnya ya, artinya kita harus membuat kita ini dikenal gitu, kita ini diketahui gitu sama dia, bukan sekedar satu orang aja yang interview gitu. Iya. Dan gue kenal sama si bapak ini itu ya pas gue magang kuliah gitu. Ya, jadi teman-teman kan suka bilang, wah kalau kerja mah enak gitu ya, yang udah dapat kerja mah enak gitu ya, udah kenal orang dalam gitu. Gue mah gimana cara kenal orang dalamnya gitu? Ya kalau waktu kuliah kan lu ada magang atau jadi panitia apa, ada pembicara, kan pembicara biasanya kan CEO mana atau direktur apa gitu kan, lu kenalan gitu. Nah itu kesempatan lu kenal, tinggal lu maintain perkenalan itu. Betul. Dengan lanjutan obrolan atau kontak-kontak yang lain. Nah itu gue nggak tahu kenapa dulu tuh ya, nggak ada yang nyuruh juga, nggak ada yang ngasih tahu juga. Pas gue mau berangkat S2 itu gue kok pamit gitu. Dan pamitnya tuh telepon gitu. Nah jadi orangnya inget, orang pamit nih gitu. Yang lain main hilang aja nih orang pamit nih gitu. Pak, ya masih inget saya nggak? Oh ya, gimana? Kamu ya? Iya saya waktu itu. Oh ya Van, gimana gitu. Yang dulu kamu sama ini kan, ya gimana sekarang udah ya gitu ya. Gue pamit gitu, gue ngobrol. Jadi gue nggak tahu juga kenapa dulu gue melakukan itu gitu. Tapi menurut gue itu sesuatu yang mungkin kalau mau ditiru bisa banget gitu. Dan sekarang oke lah, mungkin kalau sekarang beda ya situasi dan suasananya, di mana kalau lu nelpon kemungkinan nggak akan diangkat gitu. Iya. Paling enggak lu email. Tapi justru WhatsApp, menurut gua sekarang lebih gampang Van, karena dulu lu mau message maupun telepon lu harus bayar. Iya sih. Sekarang lu WhatsApp itu gratis kan, basically lu nggak bayar. Kalau dapat wifi gratis. Iya, kalau dapat wifi gratis, jadi menurut gua sekedar WhatsApp bilang, Pak terima kasih atas kerjasamanya, saya ini mau ngelurus S2 gini, lebih gampang Pak. Dia bisa lihat, oh iya ya nih anak buat save gitu. Ya kan? Begitu di save aja kita udah menang 1 poin tuh. Gitu, udah menang 1 poin. Jadi kalau menurut gua kalau memang harus ngirim surat lamaran, kirimlah gitu ya. Karena itu administratif. Itu administratif gitu ya. Tapi begitu dia in the interview, itu yang opportunity gitu, interview itu. Jangan disia-siakan gitu ya. Artinya harus mempresentasikan diri lu. Nah, teman-teman mempresentasikan diri ini sebenarnya yang penting gitu. Sebenarnya kan ya balik lagi masalah pekerjaan ini kan sama kayak antrian Bluebird di bandara gitu ya. Jadi yang di poolnya ngantri, customernya ngantri juga gitu ya. Harusnya kan kalau customernya antriannya panjang nih, mobilnya harusnya cepat, gitu. Tapi tetap di poolnya ngantri, di customernya ngantri juga. Jadi setiap kali si taksi kita dapat supir taksi, taksinya, aduh saya udah nunggu lama, saya juga Pak gitu. Kok bisa begitu ya, lu nunggu gua nunggu gitu ya. Nah itu kan masalahnya di sistem, karena kalau kita cari kerja ngantri, yang butuh orang juga ngantri. Kita misalnya kita punya usaha gitu ya, paling susah adalah cari orang, Van. Cari orang itu paling susah. Cari orang. Iya, paling susah cari orang. Maksudnya cari orang tuh gimana? Orang yang mau kerja gitu ya, punya etos kerja yang baik. Sebenarnya gini, gue punya prinsip, skill itu bisa diajarin. Tapi karakter nggak bisa dirubah. Jadi yang gue lihat adalah karakter dulu. Sebab kalau, orang saya nggak ngerti mesin, nggak apa-apa, mesin gue bisa ngajarin lu mesin mah gitu. Tapi karakter lu ini yang perlu bagus dulu gitu. Sebab kalau karakternya bagus, apapun juga yang dikasihin jadi gitu kan. Gitu. Nah, asal karakter bagus, sebenarnya di interview pun bisa gitu. Ya, dan kalau teman-teman punya pendidikan yang lengkap, bisa lamar ke perusahaan yang besar. Karena perusahaan yang besar itu punya persyaratan. Ya, gue pernah nerima karyawan karena gini, Pak, saya ini customer gue perusahaan besar. Dia bilang, kita ini ada hambatan Pak, karena ada akuisisi dan sebagainya, kita tidak boleh terima lagi orang D3. Padahal ini anak bagus Pak, D3, tapi dia sekolahnya D3. Tolonglah rekrutlah pindahin ke perusahaan Bapak. Pindah ke kita. Gitu. Terus karirnya naik di kita gitu ya.
Jadi walaupun ada barrier, tapi justru dia akan dapat opportunity lebih bagus lagi gitu. Gitu. Kalau misalnya ijazahnya kurang, melamarlah ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang lebih menengah kecil gitu ya. Kayak yang kayak kita ginilah yang ada ownernya yang masih terlibat gitu kan. Itu akan chance-nya akan lebih besar. Sebab kita terus terang nggak lihat ijazah. Yang ijazah bagus udah diambil sama perusahaan besar semua. Kita tahu diri lah gitu ya. Jadi kita terimanya yang pasti ada masalah ijazah. Tapi justru karir bisa berkembang di situ. Kalau kita kerja di Unilever misalnya, ketemu CEO-nya Unilever kan mungkin setahun sekali kali gitu. Posisi kita misalnya apa, staff gitu ya. Tapi kan kalau kita kerja di PT yang kecil kan ketemu ownernya bisa seminggu 3 kali gitu. Nah itu opportunity buat kita grow gitu. Ya karena mencari pekerjaan itu memang orang sih banyak yang bilang yang penting masuk dulu gitu. Tapi di akhirnya ya setelah lu masuk lu juga perlu tempat untuk berkembang kan. Betul. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke gimana cara masuknya, gimana mau berkembang kalau masuk aja belum gitu kan. Jadi gimana cara masuknya? Yang tadi tuh lu bilang itu menurut gua benar gitu. Jadi lu presenting diri lu sendiri dengan baik karena orang nyari pegawai itu kan ada ininya ya, ada ekspektasinya. Betul. Gua nyari yang kayak lu bilang tadi karakternya bagus. Nah, sekarang kalau dari semua orang yang lu posting gitu ya, Harnas, PT Anu gitu, gue lagi cari staff admin untuk ngurusin PO segala macam gitu. Job desk-nya ini persyaratan misalnya D3 administrasi minimal gitu. Yang baca itu kan banyak gitu. Tapi gimana lu merepresentasikan diri lu kayak gini, gue tahu nih perusahaannya Harnas ini, apalagi Harnasnya udah ngomong gitu ya, gue cari yang karakter gitu. Gimana gue menampilkan karakter gue di dokumen yang gue kirim, sampai akhirnya gue bisa dipanggil untuk beneran ketemu ngobrol. Betul. Terus gue dapet nih kayak, oh iya, akhirnya owner atau atasan langsungnya yang perlu orang gitu kan. Ya anak ini sebenarnya sih kalau dari ilmu mah ya kita bisa ajarin lah gitu ya kurang-kurang, tapi karakternya bagus deh gitu. Gue suka, palingnya jadi tinggal si ini sama si itulah, nanti kita lihat aja mana yang lebih enak ngobrolnya gitu. Nah, lu memposisikan diri sebagai yang nyari gitu. Jadi lu tahu lu harus nulis apa di CV lu atau di surat lamaran lu itu gitu. Kalau lu mikirnya ya gue cari kerja, gue pengennya kerja di perusahaan yang begini. CV-nya gue tulis standar aja, gini. Iya, memang ada beberapa surat lamaran dan CV yang tadi gue bilang itu formalitas ya. Artinya formalitas tuh ya administratif, lu tetap harus apply karena lu udah kenal orangnya, nanti lu akan dipanggil berdasarkan surat lamaran lu. Tapi kan banyak juga yang lu kenalnya sekilas aja, tapi lu coba masukin lamaran. Ya lu harus memperkenalkan diri lu sesuai dengan apa yang dicari. Betul. Jadi kalau sales gitu misalnya, berarti kan apa sih karakter sales yang dicari? Resilience, maksudnya tangguh gitu, nggak gampang nyerah, habis gitu open, komunikatif. Nah kalau itu nggak tertampilkan di CV atau di surat lamaran lo kan, ya ini gue nyari sales lo, orang yang bisa ngomong sama stranger lah gitu. Tapi ini anak pengalaman organisasi aja kagak ada gitu kan, jadi panitia apa di sekolah belum pernah gitu, selama kuliah doang gitu, nggak kan lu pasti akan ragu-ragu gitu. Karakternya dapet kan yang gue mau gitu. Tapi kalau lu nyarinya sales gitu, lu nggak ada pengalaman, anaknya 1 atau D3 gitu, tapi pengalaman bidang nyari dana festival apa atau konferensi anu dia berhasil cari dana, koordinator cari dana, berhasil mendapatkan 30 juta dari sponsor ini. Pasti lu sebagai orang yang nyari orang sales kan kayak ini bagus nih. Betul. Kita coba deh panggil. Betul. Jadi lu harus menampilkan yang itu. Sama kayak gue misalnya, kayak gue cari dosen gitu ya. Kan gue beberapa tahun terakhir ada di posisi itu ya, untuk mencari dosen misalnya. Saintis banyak menjago apa banyak gitu. Tapi kayak begitu datang gitu, publikasi gitu, terus kualifikasi ini, pengalaman di lab anu.
Tapi lu ngajar nggak gitu? Lu bisa ngajar nggak? Lu bisa handle anak-anak nggak? Lu bisa handle anak umur 18 sampai 20 nggak di kelas ya? Ntar lu itu problemnya ya lu world class scientist tapi begitu lu diciein sama mahasiswa lu pundung kan dia. Iya, betul. Itu apa? Di Indonesia itu antara pengajar dan peneliti itu rancu gitu ya. Kita berpikir semua peneliti harus bisa ngajar, padahal mah enggak gitu ya. Ada yang ngajar doang, ada yang meneliti doang gitu. Ada beberapa yang bisa dua-duanya. Dosen yang ideal itu ada di tengah-tengah ini. Lu penelitinya oke, lu publikasi bagus. Ngajarnya juga anak 18-20 tahun itu juga ya paling nggak minimalnya lu ganti kacamata terus lu diciein sama mahasiswa, cie bapak kacamata baru gitu, nggak pundung gitu. Apa sih kamu? Jadi lu harus merepresentasikan apa yang dicari orang gitu. Kalau enggak ya lu nggak stand out dan akibatnya nggak dikenal itu. Betul. Dan ini kan untuk tips kerja yang baru lulus, Pak. Nah, gua ada satu tips lagi. Barangkali ada teman-teman yang butuh cari kerja di usia yang udah lanjut. Misalnya usia 45, switch career. Iya, 42, 41 atau 30-an gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu terus memutuskan untuk keluar, nah harus cari kerja lagi. Nah, menurut gua kuncinya adalah kenalan sama juga, Van. Dan jangan ragu-ragu untuk ngomong tentang kondisi lu ke teman-teman lu. Itu menurut gue kunci utama tuh. Sebab gue lihat ada orang yang konduitnya bagus, bisa kerja, tapi begitu dia... Konduitnya itu sekarang namanya track record. Oh ya, track record. Sorry, saya masih ke Belanda-Belandaan gitu ya. Jadi track recordnya bagus, pendidikan bagus, pekerjaan bagus, tapi... waktu dia kehilangan pekerjaan, kumpul sama teman-temannya, lu sekarang gimana? Ya, gue lagi usaha sendiri gitu. Padahal enggak. Gitu loh. Padahal dia lagi butuh kerja. Jadi temennya yang punya pabrik-pabrik butuh orang, enggak juga, itu orang kemana? Oh, itu dia kerja sendiri. Ya udah. Tapi kalau dia, kira-kira teman gue yang punya pabrik siapa gitu ya, samperin deh, gue lagi butuh kerjaan nih. Itu jamin langsung posisi kamu nggak akan dari staff lagi. Sementara dia bilang, oh nggak apa-apa, gue ngelamar dulu, ngirim-ngirim surat dulu. Itu dari staff loh. Karena relationship-nya harus mulai dari nol lagi. Sementara teman kamu lagi butuh orang gitu kan. Udah langsung lu pegang inilah, minggu depan lu jalanin. Itu bisa. Cuman masalahnya memang, ya terutama cowok lah ya. Kalau udah usia kan ada pride-nya. Nah, pride itu teman-teman perlu telan dulu. Gitu. Kadang-kadang pride-nya tuh gini, Har. Kalau gue bilang ke lu gitu, terus lu bilang, iya Van, gue kemudiannya ada project di Malang, lu bisa handle nggak di sana? Pokoknya nih sebulan seginilah gitu ya. Gue kan jadi anak buah lu gitu. Nah itu kan ya, gue jadi anak buahnya Harnas gitu. Itu yang kadang-kadang tuh orang jadi, padahal kan tadinya temen gitu, sekarang gue jadi staff lu gitu. Sebenarnya gini loh, entar dulu, kalau staff sama karyawan beda, Van. Iya. Ngerti nggak? Maksudnya gini loh, kan gitu, it doesn't matter gitu, menurut gua sih ya. Ya teman mah teman aja, tetap aja sama gitu. Temenan mah temenan aja. Tapi kan bukan, sebenarnya itu pindah dari amatir ke profesional. Profesional kan artinya dibayar, amatir artinya nggak dibayar gitu loh. Jadi selama ini misalnya Irfan bantuin gua sebagai amatiran gitu kan. Tapi suatu saat lu bisa, gue profesional dong, gue minta dibayar sama lu. Nah, oke, keluarin kontraknya aja. Nah, iya. Gitu. Kalau lu lihatnya dengan cara seperti itu, maka pride yang tadi itu jadi nggak bermain. Karena kalau nggak kan, wah, gue tuh sebenarnya temenan sama dia, sekarang istilahnya dia jadi bos gue. Nah, itu kan yang perasaan-perasaan kayak gitu tuh yang sebenarnya kalau menurut kita lah ya, itu bisa jadi nggak valid amat gitu, karena kalau lu memposisikannya sebagai ya gue profesional gitu, iya, betul, gue di hire sebagai profesional yang bantuin temen gue gitu, bukan jadi anak buahnya dia gitu. Sebenarnya gini ya, sebenarnya waktu lu sign kontrak nggak ada lagi bantuin temen, Van. Iya, makanya lu sign kontrak, lu profesional, iya, kerjaan lu A, bayaran lu B, udah selesai gitu. Ya berteman mah tetap berteman, ya kan. Tapi sekarang kita bisa kerja bareng gitu loh. Ya memang dari sisi kita ya, maksudnya dari sisi business owner, problemnya adalah kontrak itu harus ada menurut gua. Nah, itu adalah bridging yang bagus antara
persahabatan dan profesionalisme gitu loh. Harus ada kontraknya, kapan masa berlaku, selesainya apa, term and kondisinya, lu ngomongin aja. Gitu. Sebab banyak yang udahlah lu bantuin aja sambil dimanfaatkan. Gitu kan. Bayarannya nggak banyak, terus udah gitu kerjanya akhirnya ribut gitu kan. Justru gua kalau mau tetap berteman ya keluarin kontrak aja. Betul. Ini surat kontrak lu setuju nggak kan? Kontrak kan dua belah pihak. Kalau aduh gua nggak mau deh kalau kayak gini, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita masih tetap bisa berteman, tapi opportunity itu terbuka. Dan gini juga kalau bilang kayak tadi gitu ya, iya nih gue lagi cari nih tempat baru nih, gini. Tapi kan mikir ya, wah ntar gue gabung ke kantor lu, gue jadi anak buah lu gitu kan, nggak enak gitu ya, kan ada namanya tadi lu bilang kan namanya cowok gitu kan, ada kayak gitunya. Belum tentu juga sih di tempat temen lu itu, bisa aja kan dia bilang di gua sih nggak ada, tapi temen gua lagi nyari. Iya, betul, gitu. Betul. Gitu. Itu yang atau kita juga pernah beberapa kali kita bantu dulu. Misalnya gitu. 6 bulan deh gitu. Gua nggak sanggup bayar gaji lu. Yang gua sanggup adalah bayar sekian. 6 bulan ke depan deh lu kerja. Dalam 6 bulan itu ketemu kan, keliling, ketemu yang lebih cocok. Silakan gitu. Tapi pengakuan itu menurut gua penting supaya opportunity terbuka. Kalau nggak semua orang taunya lu kerja gitu. Yang tahu nggak kerja cuman istri sama anak lu susah gitu. Kasihan juga kan lama-lama kan gitu kan. Sementara orangnya ya menurut gua pekerjaan itu ya buat cowok itu penting. Artinya karena kalau ketemu orang lu ngerjain apa kan gitu. Pertama kan gitu. Itu gua nggak sadar ya betapa pentingnya itu ya. Bahwa pride seseorang itu ditentukan karena dia punya pekerjaan gitu. Kalau aduh gua belum kerja nih gitu kan langsung lemes ya kan. Tapi kalau misalnya gua sekarang ikut ini nih mau ngerjain ini gitu kan, itu kan akan ditanya kan gitu. Benar. Gitu. Jadi itu term yang sering banget gua dengar katanya ya terutama buat cowok ini bukan urusan patriarki atau gimana tapi biasanya emang kalau bapak-bapak atau cowok-cowok ketemu gitu mau di reuni kan mau ngobrol segala macam yang ditanya kerjaannya gitu. Kerjaannya karena betul. Itu mengidentifikasi lu siapa gitu betul. kan. Gue dosen gitu. Harnas profesional di industri makanan minuman misalnya gitu. Iya. Sebab yang lucu tuh ya kalau beberapa orang tuh nanyanya bukan lu kerja di mana ya. Lu pernah nggak? Gue biasanya kalau lagi di bengkel atau apa gitu, itu nanyanya sekarang main apa? Gak suka ditanya gitu. Awal-awal gue bingung kan. Sekarang main apa pak? Gitu. Hah? main apa gitu? Main batu bara. Ya, saya sekarang main kompresor pak gitu. Oh, lu jualan kompresor. Gue main di ini, gue main di plastik sekarang gitu. Ya gue kalau kayak gitu gue susah jawabnya Masa karena kalau gue bilang gue sekarang main mahasiswa nggak mungkin gue jawab gitu. Saya dosen pak. Main mahasiswi. Gitu. Tidak mungkin saya menjawab itu kan. Iya kan dosen salah satu yang beruntung kayak dokter, tentara, polisi. Profesinya satu kata gitu. Sekarang main apa pak? Saya dosen ya. Sekarang gue tahu jawabannya. Dulu waktu pertama kali gue ditanya gitu di bengkel gue inget itu ngobrol-ngobrol mobil gini. Oh iya, tinggal di mana pak? Mainnya apa pak? Gue main apa? Nggak main, saya kerja saya. Tapi emang kadang-kadang juga gitu. Kadang-kadang gue dapat kritik. Lu ngomongin kerjaan mulu, oke deh ya. Jadi gue berusaha kalau ketemu orang yang nggak kenal nggak nanya kerjaan. Tapi terus nanya apa kan bingung. Bapak-bapak gitu ya. Ya mau apa? Bajunya bagus pak. Aneh gitu ya. Jadi kata gue, ya ujung-ujungnya memang kerjaan gitu. Jadi kata gue gitu. Kadang-kadang buka pintu itu yang penting sih. Supaya kita bisa cariin atau temennya bener juga kan temennya tahu paling nggak teman-teman lu tuh tahu lu tuh butuh kerja gitu itu dulu dah akhirnya teman-teman lu akan pikirin begitu dapat relasi oh iya ya si ini bisa nyambung sama si ini nih gitu kan bisa juga nggak selalu kerja sama dia gitu gitu ya jadi begitu teman-teman untuk yang lagi cari kerja banyakin ngobrol termasuk ke teman-teman lu yang udah kerja jadi gini kalau satu angkatan biasanya kan ada geng-gengan lah zaman mahasiswa mah ya berempat, berlima gitu kan.
teman-teman lu udah pada kerja, lu belum gitu. Ya lu ngobrol lah sama mereka gitu. Iya. Tempat lu ada nggak gitu. Tempat gue sih nggak ada, tapi gue denger bos gue lagi cari yang kayak Iya, gitu kan. betul, Itu yang lu betul. cari gitu. Betul. Jadi orang dalam itu bukan berarti orang yang akan memasukkan lo ke tempat kerja, tapi yang paling penting adalah share informasi. Iya, Share betul. informasi dan kualifikasi yang lagi dicari itu apa, speknya gimana, itu sebenarnya informasi yang paling gede. Karena kalau lu ngandelin orang dalam yang bener-bener lu ikut sama gua masuk di sini, susah gitu. Lu bakal susah, terutama ya lu bakal susah ngeritik dia nanti kalau lu kerja di perusahaan yang sama gitu. Betul. Kalau dia macem-macem, kalau dia korupsi misalnya, lu nggak akan berani negor karena yang masukin lu kan dia gitu. Tapi kalau informasi doang gitu kan, lu yang masuk sini kan gara-gara gua. Enggak, gua masuk sini infonya dari lu, tapi gua masuk karena gua. Iya, Lu berani betul. ngeritik dia gitu. Betul. Infonya di share aja, maksudnya lu cari info yang di share sama teman-teman lu itu gitu. Betul. Ya, kalau bilang, lulusan S1 mah belum ada cantolan di tempat lain. Geng lu ada yang udah kerja belum? Kecuali kalau geng lu lima-limanya belum kerja. Ya berarti lu ganti geng. Payah itu gengnya. Mungkin sudah waktunya Iya, memikirkan ganti geng. untuk ganti geng. Oke, jadi good luck buat teman-teman yang lagi cari kerja ya. Iya. Mudah-mudahan dapat yang cocok. Sebenarnya nyari kerja itu sama kayak nyari rumah lah, cocok-cocokan ya. Dan terima kasih udah dengerin NM Jumat. Iya. Jangan lupa like and subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Jadi kalau kita ada video baru bisa dikasih tahu. Dan kalau ada usulan topik silakan taruh di komen. Iya. Saya Harnas. Saya Irfan Kateria, kita ketemu di random Jumat berikutnya. Bye. Bye.